membedakan antara huruf B dan huruf D, huruf P dan huruf Q ini kemudian sering terbolak-balik, ini menunjukkan bahwa ini beresiko. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. Disleksia adalah gangguan pada anak yang akan sangat nampak saat anak memasuki usia sekolah. Karena biasanya dia akan kesulitan dalam hal membaca dan juga menulis. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa anak dengan disleksia memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Wih, mitos atau fakta ya? Tidak perlu menunggu anak masuk sekolah, para orang tua bisa mendeteksi disleksia sejak usia prasekolah. Beberapa hal yang bisa menjadi waspada orang tua adalah ketika anak mulai kesulitan berbahasa, seperti bicara belum lancar atau artikulasi yang belum tepat sehingga banyak huruf yang salah, entah mengganti dengan huruf lain, tertukar, atau hilang. Selain itu, tanda dan gejala yang mengarah ke disleksia seperti kemampuan mengingat. Ketika anak harus belajar menghafal sesuatu mudah lupa, ketika kita melatih anak untuk mengerjakan sesuatu yang berurutan, anak mengalami kesulitan. Apakah anak yang membaca dan menulis terbolak-balik itu pasti selalu disleksia? Jadi kalau pasti ini perlu digarisbawahi ya, belum tentu. Nah, mereka-mereka yang memiliki kesulitan dalam membaca, kemudian menulis, dimana kalau kita lihat mungkin membedakan antara huruf B dan huruf D, huruf P dan huruf Q ini kemudian sering terbolak-balik, ini menunjukkan bahwa ini beresiko untuk arah disleksi. Kalau udah ada yang seperti ini, jangan ditunggu-tunggu lagi, ini harus segera dideteksi, diperiksakan ke dokter untuk kemudian dianalisis lebih jauh. Bagi anak dengan disleksia, memiliki pola belajar khusus nih, tergantung dari kemampuan anak. Pola belajar apa yang dianggap nyaman? Peran orang tua atau pendamping adalah sungguh memahami apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan anak, sehingga kita bisa menguatkan kelebihannya untuk menutupi atau mengatasi masalah yang muncul pada anak tersebut, sehingga dia bisa memberikan penampilan yang terbaik. Misal nih, jika anak mengalami kesulitan dalam membaca, orang tua bisa membantu dengan membesarkan ukuran huruf dan membuat spasi yang jarang, sehingga anak akan terbantu dalam membaca. Kalau sudah begini, apakah anak disleksia memiliki tingkat kecerdasan yang rendah? Mitos ya, anak dengan disleksia itu syaratnya harus dengan potensi intelijensi atau potensi kognitif yang normal atau bahkan di atas rata-rata. Nah, kalau dia ternyata kemampuan kognitifnya di bawah rata-rata, sudah pasti dia bukan disleksia. Dan kembali lagi, peran orang tua sangat penting dalam menggali atau mencari potensi yang dimiliki anak. Karena belum tentu anak dengan disleksia menunjukkan potensinya secara langsung. Kita harus memaparkan banyak hal kepada anak. Apa saja yang membuat anak cukup tertarik untuk melakukannya? Setelah itu, dalami terus. Jika memang potensinya dalam hal itu, anak bisa menunjukkan progres yang luar biasa. Semangat menemukan potensi anak. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. Sampai jumpa.